tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah.
akan beri menang. Yesus namanya. sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur agar ku tak sesat di jalan. Bimbinglah daku, ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku,
Tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Bimbinglah daku, ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Oh, tangan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dan mulia kasih setiamu dan pengorbananmu. Kau baik, kau baik, kau baik, kau baik bagi kami. Allah yang mulia, Haleluya, dalam masuk. kami sembah Kau Yesus.
selama-Mu Tuhan. Kau Allahku, selamanya Kau Allahku, Kau kekuatan kami. Heran bagi Kami Tuhan, kami sujud Berilah menyembah Engkau. kasih-Mu, Kami sujud meninggikan nama-Mu pujian dan syukur Tuhan. bagi-Mu Yesusmu. Makasih dalam Layak kuasa dipuji, dan layak pujilah disembah. Engkau, Tuhan, dan pujilah nama-Mu. Yesus Allah yang kami sembah. Haleluya. Haleluya. Seperti air yang mengalir Di hatiku. Amin. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Oh Yesus, ya Yesus, curahkan jaman kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air Yang mengalir. Oh Yesus, ya Yesus, jamahkan jaman kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Malam ini kami datang kepadamu Bapa, segala puji dan hormat dan syukur kami naikkan kepadamu. Kami berterima kasih Tuhan begitu baik dan sayang kepada kami. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami boleh dilawat, kami boleh dimampukan. Kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kemurahan Tuhan dan berkat Tuhan. Secara khusus kami bersatu hati Bapa dalam momen di mana kami doa mohon Roh Kudus.
Kami berdoa biar roh-Mu dicurahkan dalam kehidupan kami, biar roh-Mu menjamah kami, roh-Mu yang Kau hembuskan dalam kehidupan kami, dan oleh roh-Mu lah kami boleh mampu, kuat dan menang dalam kehidupan ini. Urapi anak-anak-Mu, jemaat-Mu, umat Tuhan yang sedang menantikan untuk pencurahan Roh Kudus terjadi dalam kehidupan mereka, bagaimana mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka dikuasai, mereka diliputi, karena kami tahu dengan kekuatan roh-Mu kami mampu untuk terus melangkah maju, untuk menjadi saksi-Mu, untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Oleh karena itu urapi kami, pakai kami taruhkan hati kami, pikiran kami, hidup kami buka sepenuhnya, kami serahkan semua ke dalam tangan kemurahan-Mu. Anugerah-Mu dan berkat-Mu terus dilimpahkan, terus dinyatakan, terus dinyatakan dalam kehidupan kami, sehingga kami terus mengalami perkara-perkara yang ajaib dalam kehidupan ini. Segala puji dan hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Berdoa buat seluruh sidang Jemaat-Mu di GBI Double C Latu Menten dimanapun mereka berada, dalam kehidupan mereka, rumah tangga mereka, kesehatan mereka, dalam bisnis mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam pelayanan, dan semua apa mereka lakukan, Tuhan selalu sertai dan menyertai dan berikan kekuatan, kesanggupan, berikan kemenangan, berikan solusi bagi mereka, berikan jawaban terhadap doa-doa yang mereka harapkan dan nantikan. Mereka saat ini mungkin berada dalam keadaan ekonomi yang susah karena keadaan COVID-19 ini. Kami berdoa biar Tuhan tolong Bapa agar mereka tetap kuat dan mereka tetap menjadi menang dalam kehidupan ini Bapa. Berkati kami semua yang ada, yang menyaksikan kami di channel YouTube ini. Tuhan berkati kehidupan kami, berkati kesehatan kami, rumah tangga kami, berkati anak-anak kami, orang tua kami, berkati mantu kami, cucu kami, berkati suami kami, berkati istri kami, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Lingkupi kami terus Bapa dengan hadirat-Mu, dengan kemuliaan-Mu, sehingga kami selalu aman dalam pemeliharaan Bapa. Berkati bangsa kami Indonesia ini Bapa, berkati bangsa ini karena kami tahu bangsa ini ada dalam rencana-Mu, dalam pantauan-Mu, dalam mata-Mu, dalam pandangan-Mu Bapa. Berkati pemimpin-pemimpin pusat sampai kepada daerah dan RT RW yang ada, presiden dan wakil presiden dan menteri yang ada. Tuhan tolong Bapa agar segala aparatur yang ada juga mereka boleh bekerja dengan maksimal untuk memuliakan nama-Mu di dalamnya Bapa. Berkati pasien COVID-19 yang terkena positif, kami berdoa Tuhan tolong Bapa, biarlah Tuhan jamah Bapa sehingga mereka boleh sembuh, dan kami berdoa roh maut tidak akan menimpa mereka. Kami berdoa dan Tuhan nyatakan kuasa Tuhan berkati mereka, berkati pasien yang ada, berkati dokter yang ada, berkati suster yang merawat, berkati tenaga-tenaga medis yang ada, rumah sakit yang kuduskan Bapa, sehingga untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Nyatakan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dalamnya. Berkati bangsa pilihan-Mu Israel, shalom bagi Israel, diberkati Engkau senantiasa Bapa. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kami berdoa dan menyerahkan juga kehidupan kami, seluruh keberadaan kami dan segala aktivitas kami semuanya ke dalam tangan-Mu. Sebelum kami melakukannya dan istirahat, kami akan mendengar kebenaran firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan Bu. Shalom Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus dimanapun berada, khususnya ya jemaat GBI Double C Latu Menten. Saya ucapkan selamat malam, selamat kita beribadah di dalam doa pencurahan Roh Kudus. Selama 10 hari kita berdoa dengan tidak jemu-jemu, dengan setia, dengan tekun. Kita menanti-nantikan itu. Bagi yang belum pernah dibaptis atau dipenuhkan Roh Kudus, biarlah boleh dalam momen ini dengan penuh kerinduan saya berharap bahwa Bapak Ibu yang belum dipenuhkan boleh dipenuhkan, tetapi yang sudah boleh ditambahkan lagi supaya lebih ya energik ya. Nah, tetap pelihara apa yang sudah kita pernah dapat dari Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini saya akan membawakan renungan kita mengenai Roh Kudus ya. Sebenarnya banyak kalau mau ditelusuri apa itu Roh Kudus. Kemarin saya sudah bicarakan mengenai itu Roh Kudus, yaitu di mana kita menantikan pencurahan Roh Kudus selama 10 hari, yaitu menjelang hari Pentakosta. Yaitu Pentakosta di mana setelah Yesus naik ke surga, selama 10 hari murid-muridnya berdiam diri, stay di kota Yerusalem, di Bait Allah, menantikan pencurahan Roh Kudus itu. Karena Yesus ingin murid-muridnya itu tidak menjadi yatim piatu seperti dikatakan di Efesus. Tuhan Yesus memberikan seorang
pribadi yang lain, yaitu oknum yang lain, yaitu Roh Kudus itu sendiri sebagai pengganti keberadaan Yesus di bumi ini. Bukan berarti Yesus sudah tidak ada, berarti di surga nggak bisa lihat. Bukan, tapi Yesus memberikan rohnya, roh yang kudus itu untuk sebagai pribadi yang lain, oknum yang lain, untuk menyertai murid-muridnya, yaitu menyertai kita orang-orang yang percaya, yaitu berada di dalam bumi ini, ya. Karena kita tidak tahu saat itu, waktu itu murid-muridnya dia merasa kehilangan Yesus, tetapi ketika Roh Kudus itu diberikan, Roh Kudus itu menjadi seorang penolong yang lain untuk murid-muridnya, untuk memberitahukan apa yang harus dilakukan oleh murid-muridnya. Seperti dikatakan di dalam Kisah para Rasul 1 ayat 8, dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Ya, saya sudah percaya, berarti sudah ada Roh Kudusnya dong. Bukan sekedar itu aja, tetapi kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu dipenuhkan, ya, di dalam hidup kita. Bukan sekedar ketika kita dibaptis dengan air sebagai tanda pertobatan. Baptisan air itu adalah sebagai tanda pertobatan dan sebagai tanda percaya. Roh Kudus memang sudah ada, tetapi kita harus meningkatkan lagi supaya Roh Kudus itu penuh di dalam hidup kita dan memenuhi seluruh kehidupan kita. Baru kita akan memperoleh kuasa. Kuasa untuk apa? Di Kisah 1 ayat 8, kuasa untuk menjadi saksiku. Saksi, bukan saksi itu bukannya berbicara saja seperti ini ayat, kita kasih ayat kemana-mana ke teman-teman kita, bukan, tetapi menjadi saksi dalam perilaku hidup kita sehari-hari, karakter kita, kelakuan kita hari-hari, apa yang kita buat. Sudahkah kita menjadi saksi? Saksi yang tidak bicara, ya. Kalau khotbah ini saksi yang berbicara, tetapi saksi ini adalah saksi di mana kita memperlihatkan teladan Yesus dalam hidup sehari-hari kita. Itulah fungsinya. Roh Kudus akan memampukan kita, memberikan kita kuasa untuk bersaksi. Bersaksi dalam keberadaan kita bahwa inilah kami sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang telah ditebus oleh darah Yesus. Kadang banyak sekarang ini orang sudah percaya, namanya aja nama Alkitab semua, tapi masuk keluar penjara. Itu kan tidak menjadi saksi bagi dunia bahwa keberadaan gereja, keberadaan anak Tuhan ini tidak menjadi saksi. Bukan mengatakan Yesus itu siapa-siapa. Kadang ada orang bilang saya akan menjadi Kristen, tapi karena melihat kelakuan orang anak Tuhan seperti itu, saya tidak mau. Itu dikatakan oleh Mahatma Gandhi, ya. Saya salut dengan Yesusnya, tapi saya tidak mau dengan kelakuan orang-orang yang mengikuti dia seperti itu. Cuma bicara tentang kasih tapi tidak melakukan kasih. Puji Tuhan, kita akan membahas pada saat malam hari ini. Kita tahu dulu Roh Kudus itu apa, ya. Bukan sekedar saya sudah bisa bahasa roh, bukan. Tapi fungsi Roh Kudus itu apa? Ya, kita tahu dulu pribadi Roh Kudus, fungsi Roh Kudus, bagaimana cara kita mendapatkan Roh Kudus itu seperti apa? Untuk supaya Roh Kudus mau berdiam dalam hidup kita. Karena Roh Kudus itu tidak sembarang dia mau berdiam. Apakah kita setelah melakukan hal-hal yang mendukakan Tuhan, Roh Kudus mau berdiam? Tidak, ya. Dia tidak mau. Hadirat Tuhan itu adalah hadirat yang kudus. Kita akan melihat fungsi-fungsi Roh Kudus. Kita akan baca di dalam yang pertama di dalam Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 16, ya. Yohanes 14 ayat 16 sampai aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yang pertama adalah Roh Kudus sebagai penolong yang lain, ya, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran, ya. Roh Kudus dikatakan sebagai penolong yang lain. Yang lain. Dalam bahasa aslinya yang lain itu bukan yang lain daripada yang lain, bukan. Lain tapi sama. Artinya oknumnya lain tapi perilakunya sama
sama seperti Yesus, ya. Dia dapat melakukan hal-hal yang seperti yang Yesus lakukan, ya. Tuhan Yesus dapat membuat mujizat. Tuhan Yesus dapat melakukan memberi nasihat. Tuhan Yesus dapat melakukan hal-hal yang kita tidak bisa lakukan, tapi Roh Kudus juga dapat melakukannya, ya. Nah, itulah fungsinya Roh Kudus sebagai penolong. Dia menolong kita dalam kelemahan kita, ya, sebagai penolong. Di sini dikatakan dia akan memberikan kepada kamu penolong yang lain supaya ia menyertai kamu. Jadi Roh Kudus itu menyertai kita. Makanya di sini dikatakan di dalam waktu saya belajar di sebuah sekolah Alkitab dikatakan saat ini kita hidup dalam zaman Roh Kudus, karena di saat ini Roh Kudus yang menyertai dan yang membimbing anak-anak Tuhan yang percaya, ya. Zaman Roh, makanya selalu diungkapkan terima Roh Kudus, penuhlah dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Itu adalah pribadi oknum yang lain sebagai pengganti daripada Tuhan Yesus. Nah, di sini ayat 17 dikatakan dunia tidak dapat melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus itu diam di dalam hati kita. Makanya kita harus menjaga hidup kita supaya hidup kita tetap kudus. Nah, saya boleh saksikan sedikit dari Roh Kudus sebagai penolong, ya, di mana saya mengalami bahwa Roh Kudus itu memang benar-benar sebagai penolong dalam hidup saya, ya, di mana Roh Kudus itu memampukan saya dalam hal-hal yang tidak bisa saya lakukan. Terus terang, saya dulu memang orang yang pribadinya sangat introvert, ya, sangat tertutup dan sangat tidak mau bergaul. Nah, tetapi ketika Roh Kudus itu memenuhi hidup saya, dia yang memampukan saya untuk dapat bergaul. Mungkin Bapak Ibu kalau tidak melihat saya pada zaman dulu, waktu zaman-zaman saya masih sekolah, ya, dari kecil saya itu orangnya seperti apa. Karena saudara-saudara saya dan teman-teman kecil saya itu tahu siapa saya itu sebenarnya. Dan ketika mereka melihat saya seperti ini yang sekarang, mereka kaget. Kenapa? Mereka lihat kok Rianita yang dulu beda dengan yang sekarang. Itulah yang saya dapatkan, bahwa Roh Kudus yang memampukan saya. Setiap saat saya mau melakukan apapun, saya selalu minta, Tuhan tolong saya, Roh Kudus mampukan saya. Karena apa? Terus terang ya Bapak Ibu, saya itu orang yang paling tidak bisa berbicara. Tapi di sini saya melihat Tuhan, Roh Kudus itu yang memampukan saya untuk melakukan, untuk saya bisa berbicara. Jadi ini saya boleh saksikan kepada Bapak Ibu bahwa Roh Kudus sebagai penolong di dalam kelemahan kita, di dalam hal-hal yang tidak bisa kita lakukan, dia bisa lakukan. Dia bisa mengubah karakter kita yang negatif sekalipun. Karena kita berbagai macam karakter. Sebagai manusia, ada yang plus, ada yang minus. Nah, yang minusnya ini, dia yang akan menutupi kekurangannya, yang minusnya. Nah, yang kedua, fungsi Roh Kudus, ya. 1 Yohanes 2 ayat 1. 1 Yohanes 2 ayat 1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Ayat 2, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi untuk dosa seluruh dunia. Nah, Roh Kudus sebagai pendamaian, pengantara, ya. Di sini dikatakan Roh Kudus sebagai pendamaian antara kita dengan Allah, yaitu dia yang akan pengantara kepada Bapa. Iblis sebagai pendakwa, tapi dia pengantara. Yesus sebagai pengantara kita kepada Bapa di sorga, posisinya di sorga. Tetapi Roh Kudus sebagai pengantara kita dengan Allah, kita di bumi, ya. Dia yang menjadi pengantara sebagai pendamaian atas dosa kita, ya. Roh Kudus sebagai parakletos di bumi, dan Yesus sebagai parakletos di sorga. Itulah ya, kalau
iblis selalu bilang turun naik surga. Tuhan seperti Ayub ya, didakwa, dilaporkan kepada Allah di surga, si Ayub begini. Coba kamu cobai aja, habiskan seluruh hartanya. Tetapi apakah dia masih saleh hidupnya? Tetapi ketika sekarang ini Yesus ada di surga, kalau iblis turun naik untuk mendakwa kita, ada Yesus sebagai penolong. Dan ketika iblis menghasut kita di bumi untuk kita berbuat dosa, Roh Kudus sebagai pengantara untuk kita tidak melakukannya, ya, untuk kita tidak terjebak di dalam permainan si jahat. Puji Tuhan, kita bebas daripada dosa. Bukannya berarti kita tidak bisa melakukan dosa lagi, kita bisa, tetapi Roh Kudus selalu mengingatkan, ya, sebagai pengantara. Kamu jangan melakukan ini. Dia selalu ingatkan dengan firman-firman Tuhan yang sudah pernah kita dengar. Itu sebagai pengantara. Yang ketiga, Roh Kudus sebagai penghibur. Kita buka di dalam Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi Roh Kudus itu dikatakan sebagai penghibur. Penghibur untuk apa? Ya, untuk yang ayat yang berikut dikatakan ayat 8, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Nah, dia hibur, ya. Dia akan mengisahkan dunia akan dosa. Dosa apa? Dosa karena tidak percaya Yesus. Ya, jadi dengan adanya Roh Kudus, nah inilah Roh Kudus sebagai pengganti daripada Yesus. Dia akan orang-orang dunia tidak akan percaya, tapi itu akan disebut dosa bagi orang-orang yang tidak percaya. Ayat yang ke-10, akan kebenaran, karena aku akan pergi kepada Bapa dan kamu tidak akan melihat aku lagi. Jadi Yesus akan pergi kepada Bapa dan kita tidak akan melihat Yesus lagi. Itu adalah kebenarannya. Dan akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum, yaitu si iblis itu, ya. Puji Tuhan, ini yang dikatakan Roh Kudus sebagai penghibur. Dia menghiburkan kita bahwa walaupun kita tidak sengaja untuk berbuat dosa, tapi kita selalu diingatkan, ya, ditolong, ya, sebagai pengantar supaya tidak berbuat dosa lagi, dan dihiburkan bahwa kita tidak didakwa terus karena telah melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, dan menghibur-hibur kita di dalam setiap kesusahan dan kesedihan yang kita alami. Dalam kesusahan-kesusahan kita, dia sebagai penghiburan bagi kita. Puji Tuhan, pada saat malam hari ini biarlah kita dengan pengetahuan kita bahwa Roh Kudus sebagai penolong, Roh Kudus sebagai pengantara kepada Bapa, dan Roh Kudus sebagai penghibur, itu boleh kita alami, dan kita boleh terus meminta dengan tekun seperti murid-murid Tuhan Yesus di kamar loteng Yerusalem, di mana mereka berdiam diri selama 10 hari menantikan janji yang telah Yesus berikan kepada murid-muridnya, supaya kita tidak menjadi yatim piatu, murid-murid tidak menjadi yatim piatu di dunia ini. Ada penolong yang lain, ada penghibur, ada pengantara, supaya kita ada pendamaian atas dosa kita. Puji Tuhan, pada saat malam hari ini, inilah yang bisa saya bagikan kepada kita semua, supaya kita boleh tetap minta dan setia di dalam Tuhan, supaya kita tetap dipenuhkan Roh Kudus. Karena fungsi daripada Roh Kudus itu untuk mengubahkan, sehingga ketika kita diubahkan, kita dapat menjadi saksi dimanapun kita berada. Bukan saksi kita berbicara, tetapi saksi dalam seluruh kehidupan kita. Karakter kita diubahkan. Karena seperti Rasul Paulus yang dapat saksikan, seperti kemarin saya katakan, Rasul Paulus selalu berkata, dulu aku ingin berbuat baik, tetapi yang selalu keluar daripadaku adalah perbuatan yang jahat. Kenapa? Karena saat itu Rasul Paulus belum dipimpin oleh Roh Kudus, belum dipenuhkan oleh Roh Kudus. Jadi tidak akan bisa menjadi saksi bagi Kristus untuk dunia ini. Puji Tuhan, inilah menjadi
kerinduan kita malam hari ini sebagai orang percaya, biarlah kita dalam 10 hari ini jangan kita lewatkan saat-saat ini. Haleluya. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau adalah alasan kami selama kami hidup, alasan kami karena Engkau telah mencurahkan Roh-Mu dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami seorang diri, Engkau terus datang untuk menemani kami, memimpin kami, mengajari kami, menasihati kami, dan berperan bagi kami untuk menolong dan memberikan penghiburan bagi kami. Tolong kami meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, bawa kami untuk terus Bapa mengandalkan Engkau, terus Bapa untuk selalu mengundang Engkau hadir dalam kehidupan ini. Tanpa Engkau kami tidak bisa dapat berbuat apa-apa. Tanpa Roh-Mu yang kudus kami adalah sebuah tanah liat yang tidak berguna apa-apa. Biar Roh-Mu terus hidup dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami akhiri doa mohon Roh Kudus di malam hari ini dalam nama Bapa, Putra, dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.